Pelanggaran tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh para aparatur negara selalu menjadi sorotan masyarakat. Good governance yang digadang-gadang sebagai ukuran penyelenggaraan yang bersih kerap dipertanyakan karena masih saja terjadi kasus korupsi yang melibatkan para oknum abdi negara. Reza Lukiawan, peneliti di Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN menjelaskan, berkaca dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI mengenai tantangan reformasi birokrasi, persepsi korupsi, demokrasi, dan intoleransi di kalangan PNS. Mayoritas responden beranggapan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi 26,2%, kerugian keuangan negara 22,8%, gratifikasi 19,9%, dan suap 14,8%. Tindak pidana korupsi tipikor menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diidentifikasi menjadi 7 hal besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Hal yang disorot ialah beberapa pejabat tersebut sebagai sistem dalam proses pengadaannya, karena si aparatur menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pengadaan barang atau jasa. Posisi ini memang sangat rawan godaan penyuapan dari pihak luar yang berperan sebagai penyedia. Data dari kasus yang ditangani KPK seolah mengkonfirmasi pula jumlah perkara tipikor. Sebanyak 65% berkaitan dengan penyuapan dan 21% terkait proses pengadaan barang atau jasa. Survei yang dilakukan LSI juga mengungkapkan bahwa kegiatan koruptif yang paling sering terjadi di instansi pemerintah yaitu di bagian pengadaan 47,2%, disusul kemudian bagian perizinan usaha 16% dan bagian keuangan 10,4%. Namun apapun alasannya, korupsi tidak bisa dibenarkan. Korupsi pasti merugikan anggaran negara yang berujung pada menyengsarakan rakyat. Korupsi dilandasi karena adanya sistem keserakahan dalam diri individu. Korupsi timbul karena adanya kesempatan untuk memperkaya diri. Korupsi juga dipengaruhi sistem kebutuhan dalam hidupnya. Presiden Jokowi secara tegas mengatakan bahwa mekanisme dan prosedur birokrasi pemerintah yang rumit harus disederhanakan dengan dukungan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan lainnya. Selain itu, keinginan Presiden untuk mencegah terjadinya korupsi secara sistemik dari hulu ke hilir dapat ditempuh juga dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan seperti dalam standar SNI ISO 37001-2016. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya sebatas slogan, imbauan, pemasangan banner, dan spanduk di sudut ruangan yang niatnya untuk menggugah kepatuhan dan budaya anti korupsi para aparatur negara. Diperlukan sebuah sistem yang jelas, baik reward maupun punishment yang sungguh-sungguh diterapkan, sehingga mampu menutup celah dan peluang korupsi. Bali Post melaporkan.